Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan kali ini kita kembali lagi bersama dengan podcast Gebuk, Geber UMKM Naik Kelas. Dan kali ini kita punya tema peluang dan tantangan sektor kehutanan dalam peningkatan perekonomian. Seperti yang kita tahu bahwa sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, UMKM ini mengalami 5 permasalahan pokok. Yang pertama adalah penurunan penjualan atau permintaan. Ada juga tentang kenaikan harga bahan baku. Ada pengurangan tenaga kerja, produksi akhirnya menjadi terhambat, dan juga yang kelima adalah kesulitan permodalan. Posisi UMKM ini yang strategis membuatnya menjadi salah satu prioritas urusan pemerintahan. Lebih-lebih setelah guncangan badai pandemi COVID-19. Dan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di tengah keterbatasan selama pandemi COVID-19, di sektor kehutanan, dilakukan upaya peningkatan pengelolaan hutan yang sekaligus juga untuk menjaga kelestarian hutan. Kolaborasi bersama masyarakat dalam memanfaatkan potensi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, terus menghidupkan asa di tengah pandemi. Namun demikian, hasil hutan bukan kayu masih belum begitu dilirik masyarakat, terutama kelompok petani hutan untuk meningkatkan ekonomi. Padahal potensi ekonominya ini sangat besar. Hasil hutan bukan kayu atau HHBK dari kawasan hutan memiliki potensi yang sangat besar dalam memiliki peran signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, dan juga kelestarian hutan itu sendiri. Produk hutan bukan kayu ini akan menjadi mainstream nantinya atau bahkan menjadi arus utama dalam pemanfaatan hutan di Indonesia. Bagaimana sektor kehutanan ini memberikan peluang sebenarnya, kita akan berbincang banyak di momen kali ini. Dan pada sore hari ini, saya Gundi Sos, kita akan bertemu dengan 3 narasumber. Yang pertama adalah Ibu Insinyur Sri Nur Kyatsiwi MMA, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang, Ibu. Selamat sore. Sehat, Bu? Alhamdulillah, Iya, sehat. masih segar? Semangat ya, Bu ya? Semangat. Siap. Siap bangkit. Siap bangkit. Terima kasih. Lalu yang kedua ada Bapak Sadar Narimo SAG/SH selaku anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng rawuh Bapak. Nggih, santen Mas Indi. Nggih, selamat datang Bapak. Nggih. Lalu ada Dr. Insinyur Kuncoro Cahyo Aji MSI selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng rawuh Pak. Selamat sore. Masih semangat Pak? Semangat. Baik. Kita akan langsung saja berbincang dengan narasumber-narasumber kita. Tentu saja masih dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi. Dan sekarang kita pertama mungkin akan sama Bapak Kuncoro terlebih dahulu. Pak Kuncoro, bagaimana Pak ini tentang dukungan dari Dinas LHK ini dalam peningkatan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak? Baik Mas, jadi yang pertama ingin saya sampaikan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu moto yang harus kita lakukan adalah ekosistem terjaga, masyarakat berpenghidupan layak. Dengan konsep ini maka kami berharap platform yang kita lakukan di dalam pengelolaan hutan itu adalah bagaimana hutan bisa mensejahterakan masyarakat. Sehingga melalui produk-produk hutan kayu maupun bukan kayu, ini kita akan tujukan bagaimana produk-produk ini bisa mensejahterakan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan hutan, tentu kita tidak bisa memberikan perhatian atau memberikan anggapan bahwa masyarakat itu nanti akan memetik hasilnya sesuai dengan umur kayu, jelas tidak mungkin, sehingga antar tegaan mesti kita manfaatkan itu. Dan sekarang ini pemanfaatan lahan antar tegakan kayu itu sudah sangat maksimal kita lakukan, bekerja sama dengan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses yang tinggi, peran yang tinggi terhadap pemanfaatan lahan antar tegaan itu. Salah satunya dia dengan menanam cabai, dengan menanam empon-empon, dengan menanam jagung, ini yang bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Oke, baik Pak. Terus sebenarnya potensi apa Pak yang sebenarnya ada untuk perkembangan perekonomian Pak melalui pengelolaan hutan yang lebih lanjut Pak? Baik, jadi
kami dengan mendasarkan kepada kearifan lokal dan potensi dominan yang ada di setiap kawasan, maka kami membangun kawasan itu secara tematik. Jadi warna tematik yang kita kembangkan ini memang berdasarkan pada kemampuan masyarakat untuk melakukan pola kehidupannya. Sehingga nanti ya tentu saja banyak UMKM yang bisa kita kembangkan di sekitar warna tematik itu. Seperti misalnya besok pada tanggal 30 November itu kita akan launching untuk warna buga. Salah satunya adalah hutan nangka. Di dalam hutan nangka itu nanti kami bekerja sama dengan Bu Siwi dan tentu juga dukungan dari Dewan. Kita akan kembangkan UMKM yang seputar nangka dan turunannya di sekitar itu. Sehingga kami akan selain juga gudeg, mungkin ada ceriping nangka, bahkan kemarin dari arahan Bapak Gubernur, nangka itu bisa juga dimanfaatkan kayunya sebagai kendang. Jadi sebagai alat, salah satu alat seni khas di Jawa khususnya, Yogyakarta gitu, yaitu alat kendang. Nah, potensi-potensi ini yang kami berharap bisa dikembangkan melalui UMKM karena itu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, sekarang Bu Siwi. Berarti ada kaitannya atau hubungannya yang erat ternyata antara kehutanan dengan Dinas Koperasi dan UMKM ini. Monggo Bu, mungkin bisa diperjelas lagi atau perdalam lagi tentang sinergitas dalam hal mungkin tadi itu ada warna buga dan sebagainya gitu. Ya, jadi UMKM itu pasti mempunyai produk ya, produknya ada yang jasa, produk yang ada memang bentuk fisik dalam hal seperti ini gitu. Di dalam UMKM saat berkarya, saat melakukan aktivitas ini membutuhkan bahan baku. Salah satunya bahan bakunya pasti kan dari tadi yang sudah disampaikan Pak Kuncoro. Bagaimana sebetulnya banyak sekali potensi yang ada di sana. Bagaimana memang produk dari hutan sendiri baik kayu maupun non kayu ya Pak ya, dari kayu bahkan ada yang di sisipan atau di bawah tegaan ini kan juga ada produk-produk atau yang diberdayakan oleh masyarakat. Ini kan kalau ada sentuhan dalam arti tidak hanya dijual bahan mentah, ada sentuhan dari industri dalam arti ini para pelaku industri yang juga notabene UMKM ini pasti akan lebih meningkat terhadap pendapatannya ataupun income-nya di situ. Nah, bicara terkait dengan UMKM yang tadi warna buga gitu ya Pak. Ini sangat kami sangat mengapresiasi memang sekarang ini yang dibutuhkan adalah bahan baku. Tadi kan disampaikan, sebetulnya permasalahan UMKM ini apa? Salah satunya bahan baku. Di saat produknya memang diminati oleh masyarakat, pasti membutuhkan kapasitas yang tinggi, kapasitas dari sisi kuantitas produknya. Di situ dibutuhkan bahan baku. Kalau ikon di DIY ini kan kalau ke Jogja pasti ini kota gudeg. Tapi kalau kota gudeg ditanya bahannya dari mana? Ini menjadi sebetulnya kan peluang yang sangat luar biasa. Ekosistemnya akan terbangun. Pelaku UMKM-nya akan mendapatkan income, bagaimana dia memproduksi terhadap tadi kalau bicara ini gudeg ya. Tapi bicara terkait dengan bahan baku dari petaninya sendiri gitu, petani atau pengelola di sekitar hutannya ini kan juga akan menjadi salah satu peluang menurut kami seperti itu. Jadi tapi tinggal bagaimana kita meng-create kapan sih sebetulnya bahan baku itu akan disiapkan, dibutuhkan, kualitasnya seperti apa, dan kami pasti sebetulnya kuantitasnya ini kan juga karena di dalam kita mendampingi para pelaku UMKM ini kan yang sering menjadi permasalahan adalah kualitas dan kontinuitas. Karena saat kualitasnya bagus tapi kontinuitasnya nggak jalan, ini akan menjadi permasalahan lagi. Kontinuitas ini akan terus nggak terputus di saat bahan bakunya juga akan ada kepastian. Nah, dari ini bahan baku yang ada di sektor kehutanan ini menjadi bagian kalau di DIY ini sebetulnya ekosistem ini sudah benar-benar sudah bisa dipenuhi. Bukan kita akan menjadi integrated tertutup dari dunia luar enggak, tapi di saat kita bisa menyiapkan dari kita sendiri kenapa tidak gitu. Jadi itu mungkin juga jadi satu nilai tambah sendiri Bu ya kalau misalnya ada
sumbernya diketahui, oh ini dari nangkanya di sana, seperti itu kan mungkin jadi bisa lebih tambah menarik gitu. Ya, biasanya. selain bahan bakunya kan Pak Kuncoro pasti kan juga ada limbah. Limbah itu kan juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Banyak sih limbah-limbah itu yang akhirnya setelah ada sentuhan dari ekonomi kreatif ini menjadi produk yang sangat luar biasa, yang nilainya mungkin dilihat dari harga bisa juga tinggi tapi bisa juga enggak. Tapi bagaimana kita memberikan penghargaan terhadap karya seni yang memang ini sebetulnya produk yang sudah dibuang, mungkin dari ranting-ranting Pak Kuncoro yang mungkin terbuang, tapi ini ternyata bisa disentuh oleh para pelaku. Betul sekali. Pak, tapi selama ini Pak, apakah ada kendala-kendala gitu Pak dalam pengelolaan hutan sebenarnya? Sebetulnya di dalam pengelolaan hutan itu kendala utamanya adalah bagaimana mereka mempunyai pemikiran berkelanjutan. Sustainability itu yang menjadi penting. Karena kita harus menyampaikan bahwa setelah tebang ya mestinya kita ada tanam kembali, itu kira-kira begitu, supaya bahan baku itu ya tetap terus terpelihara gitu, jadi ada itu. Jadi kita akan mencoba mengembangkan atau mendampingi mereka supaya memiliki pemikiran-pemikiran berkelanjutan. Karena kalau di kami ini kan produknya ya mesti harus perlu waktu kan gitu. Misalnya tadi nangka itu 5 tahun baru kan kita akan bisa nikmati hasilnya gitu ya, termasuk juga pengembangan UMKM itu akan sangat terasa 3-5 tahun ke depan karena ini prosesnya baru kita tanam. Nah, nanti ketika itu sudah ditanam dan ditebang, mesti juga perlu pemikiran kembali bahwa nanti akan panen kapan dan ini perlu waktu kira-kira. Nah, ini yang nanti perlu kita dampingi, capacity building bagi masyarakat untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dari sisi kehutanan. Oke, baik Pak. Lalu kita mungkin berpindah ke Pak Sadar mungkin. Ya. Pak Sadar, adakah kebijakan khusus Pak Sadar untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta gitu Pak? Iya, jadi gini Mas Indi. Jadi memang kami sering menyampaikan di banyak forum ya. 2 tahun terakhir ini kan memang aspirasi masyarakat itu kan ada pergeseran luar biasa. Kalau kami selaku wakil rakyat itu setiap kita ke lapangan dulu itu yang namanya aspirasi permintaan ya masyarakat untuk dibawa ke anggaran di APBD tiap tahun itu biasanya fisik dan fisik. Ya, kalau tidak jalan lingkungan, ya tidak talut, ya drainase, ya corblok, paving block, aspal macam-macam gitu. Fisik. Tetapi memang sejak pandemi ini itu permintaan masyarakat itu mayoritas adalah hibah maupun bansos. Jadi kelompok, kalau hibah itu ya bantuan ke kelompok, bansos itu lebih ke pribadi ya, baik di pendidikan, di kesehatan, dan juga yang hibah ini di pemberdayaan kelompok-kelompok. Di semua kelompok, hampir merata. Bahkan kami kalau membuat list itu Mas Undi ya, itu 80% itu permintaannya itu untuk kalau ke masyarakat pedesaan itu kelompok ya, kelompok sapi, kelompok kambing. Berarti saya yakin juga kalau ini tema kita hari ini kelompok petani hutan, saya yakin juga pasti terutama di daerah Gunung Kidul juga sama. Jadi mereka ingin kesadaran berkelompok untuk kemudian ini harus memberdayakan diri lewat fasilitasi pemerintah daerah ini ternyata sudah tinggi dan menyadari bahwa hari ini itu yang penting recovery ekonomi. Oleh karena itu kami yakin strategi yang harus diterapkan dari policy anggaran di DIY ini kan satu, kalau untuk kebijakan fisik tentu kita tidak harus memaksakan pembangunan yang sifatnya baru besar monumental. Kita lebih ke maintenance. Kalau kami dari Komisi C ya, yang terutama bicara masalah pembangunan jalan dan infrastruktur yang lain. Yang kedua, kami menyadari tetap penyiapan persiapan juga untuk kita tidak berharap tentu COVID ini ada lagi. Kita berharap ini selesai dan kemudian dua-dua itu kita tata kembali. Cuma dengan ada ini spot-spot kecil yang ternyata juga ada zona merah ini kan kita harus justru sekarang itu ya harus
diisolasi gitu loh. Diisolasi jangan sampai meluas di DIY. Artinya memang kemudian dana strategi ya itu harus prioritas juga untuk terutama untuk mengatasi itu. Yang ketiga, ini yang terbesar ya tentu untuk pemberdayaan ekonomi di semua sektor melalui semua OPD yang ada. Nah, kalau bicara dinas lingkungan hidup ini lebih banyak investasi jangka panjang ya Pak ya. Lebih banyak mengeluarkan toh Bu. Tapi kalau dinas koperasi, dinas perdagangan, dan tenaga kerja ini kan ini menumbuhkan. Ini memfasilitasi, menumbuhkan harapan kami. Tentu OPD hilir ini ya kalau kami dari Dewan ya mari akan kami support Bu. Kami akan diskusi anggaran yang dibutuhkan berapa, untuk apa, nanti kemudian bagaimana bicara Pak Dr. Kuncoro kelanjutannya dan sebagainya itu akan diskusi kita. Pilihan apa yang akan komoditas yang akan dipilih misalnya seperti itu. Kita akan diskusinya di sana. Intinya kita dari si goodwill dari lembaga DPRD pasti kalau bicara untuk dana pemberdayaan kita akan prioritaskan untuk itu. Baik. Kalau dari Bapak Sadar sendiri, bagaimana Bapak Sadar melihat kondisi atau kesiapan dari UMKM itu sendiri, Pak, untuk menerima atau mendapatkan support dari kebijakan tersebut, Pak? Ya, pertama saya melihat keadaan hari ini itu di samping masyarakat ini, pemerintah ini melihat keadaan ini secara nyata, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya insentif, misalnya ya, insentif, kemudahan, maupun juga pembebasan, katakanlah hal-hal yang memang memberatkan masyarakat, dari perizinan macam-macam. Tapi dari masyarakat sendiri itu sudah tumbuh kesadaran akan harus inovasi, saya harus ada inovasi. Saya harus belajar. Nah, ini modal ini yang saya lihat tumbuh di mana-mana di masyarakat. Sehingga kalau ini ada keadaan seperti ini, artinya pemerintah juga cerdas melihat dan mengelola anggaran untuk diberikan fasilitasi pada masyarakat dalam berbagai bentuk ya. Contohnya yang Bu Siwi dulu kita sering bicara Sibakul misalnya, itu hanya salah satu aja. Yang itu menurut saya disambut banyak luar biasa. Salah satu produknya untuk meringankan mereka. Kemudian inovasi-inovasi dari masyarakat itu saya melihat hari ini kalau misalnya bicara Pak, ayo diurus, katakanlah harus mengurus perizinan, ngurus apa tuh mereka antusias sekali. Kita bicara produknya harus dikemas, antusias. Artinya saya melihat ada semangat dari masyarakat untuk survive-nya itu ada gitu Mas Indi. Nah ini yang harus kita tangkap. Baik Pak, berarti memang mungkin ini memang sudah siap Pak untuk saya mengatakan untuk DIY ini menurut saya secara umum kita punya SDM yang cukup baik untuk di masyarakat. Baik. Kalau dari Bu Siwi, ini tentang peningkatan kapasitas UMKM dari berbagai sektor. Sebenarnya apa juga yang sudah dipersiapkan atau dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY? Jadi kalau kesiapan terhadap bagaimana sebetulnya peningkatan kapasitas UMKM yang ada di DIY gitu. Kan kita lihat keragaannya data yang ada di Sibakul yang intinya kan itu kita lihat. Kalau bicara terhadap tadi Pak Kun, bagaimana lebih ke penyediaan bahan baku, menurut kami kan Pak Kun lebih banyak penyediaan bahan baku yang dimanfaatkan oleh UMKM. Tapi bahan baku ini pasti harus ada legalitasnya. Maka salah satu kalau kita bicara sinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup, ini kan kita mengawal terhadap UMKM ini legalitas dari sisi legalitas lembaganya, bagaimana NIB, nomor induk berusaha, tapi bagaimana PIRT atau si halal. Saat kita mengarah melekat kepada produk izin edar ini kan harus ada asal usul bahan bakunya, karena mereka kan tidak hanya di lokal kita, nanti saat mereka itu akan ke go global ditanyakan surat keterangan asal. Bagaimana produk kalau itu bahannya bahan kayu itu kan ini sudah legal belum bahannya kan gitu, ada surat keterangan asalnya kan ada di situ. Sekarang banyak produk yang ini menjadi inovasi kreativitas dari teman-teman UMKM. Sebetulnya kami itu tinggal mendorong saja. UMKM kita itu para pelaku itu sudah kreativitasnya sangat luar biasa. Contoh kalau yang dari bahan baku dari tempatnya Pak Kun ini kayu gitu. Kayaknya kayu ini untuk apa ya bahan baku? Mungkin ada sisa-sisa. Ternyata mereka bisa kreatif bikin jam yang bahannya dari kayu. Ini kan menjadi unik tersendiri. Wah, ini keren ya. Ini mungkin seperti itu.
ada kacamata yang frame-nya juga dari kayu. Nah, ini kan bagian-bagian yang sebetulnya, nah seperti ini kan dari kayu Iya, ini. Bu, ya. Ini kan juga produknya. Iya. Tapi Ini kayunya jam dari ini kayu. legal nggak ini dari Pak Kuncoro? Kan mesti kan Pak ini Kuncoro akan ada sama-sama. arah ke sana. Ini kan sebetulnya mungkin bahan bakunya ini wis hilang gitu aja. Tapi ternyata dengan sentuhan ini juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi gitu. Nah, maka kita tuh Asik, ya. nyiapkan dari sisi apa yang sudah dimiliki mereka, kita tinggal nyentuh aja. Nyentuh dari sisi mungkin menghadirkan desain, ruang desain, atau kita kan juga banyak perguruan tinggi yang memang bergerak di sana. Kita ketemukan dengan yang memang ahli-ahli desain untuk desainnya. Kita membuka mindset, kita ketemu dengan para motivator, bagaimana kita ini membuka cakrawala sebetulnya di pasar itu ada seperti ini. Nah, ini yang kita siapkan di sana, dan bagaimana sebetulnya lebih kita ini di dalam memproduksi, dalam kita menjaga pasti Pak Kuncoro tadi berkelanjutan. Jadi kita juga melakukan jangan asal membuat aja, tapi limbahnya kamu itu juga harus perhatian dong, gitu kan. Ini kan menjadi ekosistem. Ini menjadi penilaian khusus juga ya Pak Kun. Jadi kan seperti itu. Tidak hanya udah saya bikin langsung dibuang, pasti Pak Kun juga akan ke kami. Bagaimana sebetulnya UKM mana saja yang sudah go green. Ini kan menjadi menjadi hal yang tidak terpisahkan di saat mempunyai proses berusaha, bagaimana mengelolanya di dalam usahanya, dan bagaimana paskanya kami mendampingi bagaimana mereka itu juga sampai hilirnya, sampai hulu hilir kan, pasarnya kan gitu. Memproduksi bagus ayo ini, tapi pasarnya nggak kita bantu, kita siapkan, kita bukakan, ini juga nggak ada gunanya lagi. Betul, betul, Bu. Nah, ini berarti kembali ke Pak Kuncoro ini. Berbicara tentang pemenuhan kuantitas dari bahan baku, kalau kembali seperti itu, dari pihak Pak Kuncoro pripun, Pak? Baik, jadi kita mengetahui setiap produk itu kan tentu menuntut bahan baku yang sangat spesifik ya. Sehingga kami dari kehutanan yang tadi disampaikan sebagai penyokong bahan baku, ke depan kami akan membuat sertifikasi siap pakai gitu ya. Artinya ketika kayu itu sudah kita potong, kemudian Bu Siwi dan beberapa kawan-kawan yang akan memanfaatkan itu tentu akan kita standarisasi akan kita sertifikasi melalui kerjasama dengan litbangnya kementerian, sehingga tingkat kejenuhan airnya pun juga akan terstandar, tuh kira-kira seperti itu. Di quality controlnya jelas ya Pak ya. Quality controlnya ada, sehingga kami dari hutan nanti ketika menyediakan bahan kayu itu kalau memang untuk mebel ya tidak kemudian kalau hujan pecah begitu kan tidak. Sehingga harus ada misalnya nanti yang akan kita bangun itu open untuk kayu sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh binaannya Ibu Siwi. Jadi membutuhkan pada kadar kayu yang seperti apa. Kemudian yang kedua memang ini menjadi sebuah keharusan dalam tanda petik ya, ketika kita bicara tentang keberlanjutan, maka sisa limbah ataupun sampah dari produk itu pun juga mesti bisa menghasilkan kembali supaya tidak dibuang begitu saja. Itu kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Oke, ini semakin menarik juga tentu saja setelah nanti ada keberlanjutan ataupun juga tentang go green-nya dari tim UMKM-nya dan sebagainya. Tapi nanti akan kita bahas berikutnya. Kita akan break sesaat, kita akan kembali lagi saat lagi masih di podcast Geber UMKM Naik Kelas, podcast Gebuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek pandemi COVID-19 dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan dirasakan juga oleh semua bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Masyarakat Jogja yang mayoritas beraktivitas di bidang informal sebagai pelaku UMKM menjadi salah satu sektor yang terpukul. Permintaan pasar yang awalnya besar saat ini terus turun dan tak jarang yang harus menghentikan karena pandemi ini. Guna membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat menjual produknya kembali, pemerintah daerah memberikan stimulus
berupa gratis ongkos kirim kepada para pelaku UMKM. Silahkan download aplikasi Play Store Jogja Kita dan temukan produk-produk UMKM Jogja kapan saja dan di mana saja. Bagi masyarakat DIY, ayo belanja produk-produk UMKM tanpa perlu menanggung ongkos kirim lagi. Mari kita bantu pelaku UMKM di Jogja untuk dapat terus bertahan, melewati, dan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, mari wujudkan sopo aruh bagi UMKM dengan membeli produk-produknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM adalah salah satu terdampak pandemi COVID-19 ketika pertumbuhan ekonomi daerah Yogyakarta pada triwulan 1 tahun 2020 mengalami kontraksi minus 0,19%. UMKM adalah penyokong terbesar pada sektor jasa, perdagangan dan industri pengolahan yang ada di daerah Yogyakarta. Saya mendukung upaya untuk menggairahkan kembali usaha-usaha UMKM dalam menjalani usaha dan bangkit dari keterpurukan ekonomi seperti saat ini. Kemudian fasilitas subsidi free ongkos kirim merupakan terobosan yang harus didukung. Ayo untuk semua pelaku UMKM, daftarkan dirimu melalui Dinas Koperasi dan UMKM DIY untuk mendapatkan subsidi free ongkos kirim. Saat ini saatnya menggerakkan sumber daya untuk menggairahkan perekonomian daerah melalui pembelian produk-produk UMKM oleh seluruh segenap komponen anggota masyarakat. Mari kita berdayakan UMKM dan bantu mereka dengan membeli produk-produknya. Baik, kita kembali lagi di podcast Gebuk Geber UMKM Naik Kelas. Di sini kita akan berbincang tentang peluang dan tantangan sektor kehutanan dalam peningkatan perekonomian. Tadi sudah berbicara tentang keberlanjutan dari proses produksi, mulai dari bahan baku dan akhirnya juga limbahnya akan seperti apa, pemanfaatannya hingga berikutnya. Pak, apakah ini juga ada kaitannya atau relasinya dengan ekonomi hijau, Pak? Baik. Ya pasti ya, apalagi nanti di kami ini akan menyandangkan yang namanya gerakan Jogja Hijau. Jadi dengan adanya gerakan Jogja Hijau itu kita akan salah satunya adalah bagaimana membangun kecerdasan ekologi untuk masyarakat termasuk para teman-teman UMKM. Sehingga ekonomi hijau itu menjadi sebuah keharusan dari sebuah produk dari gerakan Jogja Hijau. Jadi mulai dari pemanfaatan alamnya, keberlanjutan lingkungannya, ekosistemnya terjaga, masyarakat bisa berpenghidupan layak dari kesinambungan kelestarian fungsi lingkungan. Oke, baik Pak. Lalu kita bicara tentang Pak Sadar. Adakah juga kebijakan-kebijakan yang diciptakan terkait dengan gerakan Jogja Hijau, Pak? Gitu ya? Iya. Ataupun juga tentang seputar pelestarian lingkungan hidup, terutama mungkin juga tadi itu tentang ekonomi hijau gitu, Pak. Iya. Pertama, kita ingin sebetulnya semua elemen masyarakat DIY yang terkait dengan pembangunan itu mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah. Sebagai contoh, kita bicara petani, ya. Ini sama ini bicara petani dengan petani hutan ini sama. Jadi ada kebijakan di Perda kita ini tentang Perda tentang pertanian lahan berkelanjutan atau perlindungan petani lahan abadi. Nah, kita ini kan bicaranya, petani kita ini kan seperti kemudian ditakdirkan untuk harus menyisihkan lahannya dan harus ditanami demi kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk ketahanan pangan. Nah, kami Dewan berpikir bahwa
harusnya petani juga mendapatkan kompensasi. Apa kompensasinya? Nah, tentu pemerintah harus memikirkan masa depan kesehatannya, memperhatikan pendidikan anak-anaknya, kemudian kalau gagal panen dan sebagainya. Tentu kemudian kalau kita bicara petani yang lain, yang sekarang ini petani hutan, ini kan kita agak baru Pak Kunchoro. Bahkan kemudian regulasi ini kan belum secara spesifik. Beda dengan ini petani yang petani-petani padi lah katakanlah ya, yang pertanian basah. Ini kami harus berpikir ke situ Pak ini. Nah ini juga dalam rangka Jogja Hijau tadi Mas. Ini kan harus ada, kami bicaranya partisipasinya. Bagaimana nanti rakyat berpartisipasi, bagaimana rakyat di sekitar itu ikut menjaga dan ikut kemudian juga menghijaukan, kan gitu. Ikut menghijaukan, ini kan harus kita dorong, kita proteksi, kita fasilitasi, bahkan kalau kita perlu kita berikan kompensasi kepada mereka supaya punya semangat ini. Nah nanti pasca itu kan nanti wilayahnya Bu Siwi, ini kan wilayah kita bagaimana mereka wilayahnya bisa. onnya. Ya wilayahnya hulu lah ini ya, ini hulunya kita ciptakan dulu ini kan gitu. Ya. Baik. Gitu, Oke, Mas, ya. itu. Baik, kembali ke Bu Siwi. Ini tentang upaya peningkatan akses masyarakat kehutanan pada fasilitasi, karena kita sudah memfasilitasi akhirnya bagaimana dari pihak UMKM ini mengakses fasilitas tersebut. Jadi saya sering diskusi sama teman-teman dengan Pak Kunchoro. Sebetulnya kan kalau bicara terhadap bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, yang di situ notabene pasti punya produk ya Pak ya. Produknya ini sudah diolah atau memang produk itu bahan mentah gitu. Saya flashback ke kemarin saat kita ada pandemi COVID, ini kan banyak sekali yang memanfaatkan produk-produk, contohnya bahan bakunya ini banyak di on farm, mungkin di masyarakat sekitar hutan di tegaannya Pak Kunchoro ini juga ada gitu. Nah, kemarin herbal ini cukup meningkat kapasitas terhadap kebutuhannya, tapi kita bahan bakunya nggak ada. Akhirnya apa? Quality control terhadap ini, masyarakat ini memanfaatkannya kurang menjaga kualitasnya. Akhirnya apa? Oh ini kemarin contohnya wedang uwoh yang di sana ini bagus, akhirnya ada kontrol. Nah itulah yang sebetulnya kami saat melakukan pendampingan lebih ke pembinaan. Ini kan juga tidak hanya sekedar dari sisi produknya saja, dari sisi SDM-nya, dari sisi skill-nya juga, tapi dari sisi kelembagaannya mereka. Bagaimana mereka sendiri-sendiri dengan mereka itu bergabung. Maka ada di masyarakat sekitar hutan, yang perhutanan sosial ini kan juga ada koperasi-koperasi ya Pak. Ya. Nah ini yang terus kita coba tumbuhkan, karena memang tidak mudah kan. Mindset yang memang sudah ada itu mungkin sudah jalan, tapi belum optimal, mungkin seperti itu. Nah ini menjadi PR kita, berarti PR-nya saya dengan Pak Kunchoro yang mungkin di sana memang yang ada di lokasi sana, tapi bagaimana melembagakan mereka ini saat memanfaatkan apa yang sudah kita supportkan dari pemerintah itu bisa benar-benar ditangani secara optimal. Kalau sendiri-sendiri pasti kapasitasnya akan beda, tapi saat mereka itu bergabung dalam sebuah wadah, salah satunya koperasi, ini kapasitasnya akan naik dari sisi kuantitasnya, maka rentang kendali saat kita akan menemukan dari mungkin ada agregator ya Pak, ada agregator yang besar, kita akan mudah kualitasnya kayak apa sih, kuantitasnya berapa, kontinuitasnya berapa, legalitasnya seperti apa. Saat mereka itu meraih legalitas yang sendiri-sendiri dengan mungkin yang punya legalitas itu lembaganya, ini akan mudah kalau ini lembaganya, karena tadi saat Pak Kunchoro mengarah ke Jogja Hijau, Go Green, pasti ini akan ke depan regulasi terhadap persyaratan produk-produk UMKM ini pasti juga akan melekat lagi, akan meningkat lagi. Oh, bahan bakunya dari mana? Udah legal belum? Seperti kemarin dan sekarang jalan. Kami juga sinergi dengan Skufindo, bagaimana TKDN, lebih ke kandungan dalam negeri. Saat seperti ini kandungannya ini dari mana? Dalam negeri mana? Ini kandungan bahan bakunya dari mana, kayunya dari mana, ini menjadi bagian yang kalau ini sudah melekat, ada sertifikatnya, ini akan mendapatkan porsi yang beda dengan yang belum mendapatkan. Maka sebetulnya pembinaan ini intinya kan dari hulu sampai hilir, SDM, produksinya, kelembagaannya, bagaimana legalitasnya, bagaimana pasarnya, bagaimana teknologinya, ini menjadi komitmen kita bersama.
Menarik sekali. Mungkin kalau bisa dilihat juga sebagai dari Pak Kuncoro tentang adanya keberadaan koperasi di situ, Ya. Pak, untuk mengorganisir mungkin ya, dan juga Ya. sekaligus sebagai tempat penyaluran Ya. dari berbagai macam kebutuhan atau akses. Kalau dari Pak Kuncoro sendiri bagaimana, Pak? Jadi memang benar ya, dan itu sudah kami praktekkan bahwa pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan itu harus ada organisasinya. Kalau di kami ini ada sebagian koperasi, ada sebagian BUMDes. Seperti misalnya tanaman secang itu banyak sekali di hutan, dan itu Wah, padahal baru in ya Pak ya? Nggih, Iya. itu baru ya hampir tidak termanfaatkan, apalagi kalau yang memanfaatkan itu perorangan jelas tidak akan optimal ya. Tetapi ketika mereka berkelompok, salah satu contohnya adalah kelompok petani hutan di Kemuning, itu dia membuat masak minuman cangkem gitu. Apa itu, Pak? Cangkem itu secang. Cangkem itu bukan mulut ya Pak ya? Bukan. Secang dan Secang kemuning karena Oh, dari secang alas kemuning. dari alas kemuning gitu ya. namanya aja udah provokatif, Pak ya. Iya. Ada akronimnya nggak sih? Kok cangkem gitu ya? Kayaknya kok gimana gitu ya? Iya. Ternyata ada kepanjangannya, Bu. Iya, Ya. itu secang dari alas gitu. kemuning gitu kan. Nah, itu baru bisa dikelola secara optimal, sehingga tadi benar yang disampaikan Bu Siwi, bantuan itu masuk dengan gampang gitu kira-kira. Jadi proses pemberdayaannya akan lebih mudah. Termasuk juga nanti ketika kita akan mulai mensertifikasi produknya juga sudah lebih gampang gitu. Jadi kami sudah di hutan ini memang kalau tidak koperasi ya BUMDes. Jadi sekali lagi dengan organisasi itu memang benar bisa lebih mudah kita untuk melakukan pemberdayaan. Betul. Kalau biasanya mungkin jadinya koperasi unit desa gitu, Pak ya, maksudnya. Atau malah koperasi simpan pinjam. Memang Wah, Bisa beda ya. Beda. tergantung keinginan dari Iya. masyarakat. Permasalahan Iya. masyarakat itu di sana apa? Apakah terkait dengan pemasarannya? Ya nanti koperasinya koperasi pemasaran dong. Oh, Terkait gitu. dengan pembiayaannya bisa juga simpan pinjam. Tapi jangan hanya cuman pinjam nggak pernah nyimpan kan, ini karena itu yang terjadi. Ya. Tapi kalau kami dengan Pak Kuncoro itu lebih stressing ke koperasi sektorial karena ada produk ya. Ada produk yang memang ini harus kita kita tangani bersama. Sebetulnya kan itu seberapa sih luas dari kapasitas mereka dari sisi hutannya, produknya apa saja, dan pasti harus ada lembaganya. Kalau Pak Kuncoro sudah ke arah lembaga, nanti kan rentang kendalinya akan enak. Oh, ini di bawah keluasan ini di bawah ini loh PIC-nya gitu. Nanti saat kami ditagih sama Pak Sadar Narimo ini akan lebih, wah ini koperasi ini Pak. Rentang kendali saat kita akan intervensi akan mudah. Dalam regulasi kita juga akan lebih mudah bagaimana memberikan support kepada mereka. Bukan berarti mereka itu akan dibantu terus. Mereka juga biar tumbuh, tapi akan enak kita bicara. Betul, pengorganisiran gitu, Bu ya, jadi Iya. depannya gitu ya. Baik. Pak, kalau bicara tentang potensi hutan yang ada di Indonesia, bidangnya kehutanan, Pak ya. Ini seberapa besar, Pak? Di Indonesia Di Jogja. Yogyakarta mungkin Oh, lebih baik. spesifiknya ya. potensinya itu kalau melihat hasil hutan kayu dan hasil bukan kayu ini sangat besar ya. Dan salah satu contohnya karena pandemi COVID ini. Jadi di kami ini ada yang namanya Wana Husada. Di situ Wana ada Husada. ada kayu putih. Iya. Kemudian ada madu dari lebah bunga kayu putih. Wah, ini sudah turunannya udah semua. Iya, Iya. jadi sudah ada. Kemudian di bawah Bunganya aja tegaan bisa dimanfaatkan jadi makanan lebah. lebah. Dari satu pohon, Pak ya, satu Oke, dari satu jenis. kawasan hutan Iya. itu dia sudah banyak produknya itu. Empon-empon, jahe. Itu sudah banyak, sehingga kalau dilihat dari produknya itu tidak masalah, maka kemudian kita bagaimana supaya masyarakat itu bisa mengembangkan nilai tambahnya sebetulnya. Jadi tidak dijual empon-empon murni jahe langsung bahan mentah dijual, tidak. Tapi bagaimana masyarakat itu bisa menjual dengan nilai tambah itu tadi, secang dari alas mana, jahe dari alas beberan misalnya gitu. Jadi ada satu nilai tambah yang bisa dikembangkan. Dan ini kita lakukan kerjasama dengan BUMDes. Jadi organisasinya karena mereka memilih lembaga hukum BUMDes, ya sudah kita ikuti saja mereka sehingga pembinaannya lewat itu. Baik. Kalau berarti dari Ibu Siwi ini, tadi ada pemasaran juga. Sebenarnya bagaimana Bu request atau permintaan pasar terhadap produk-produk dari daerah istimewa Yogyakarta sendiri? Ya ini gini,
produk-produk yang dari bahan bakunya tadi Pak Gun ini saat kita ada pandemi COVID yang lainnya mengalami kontraksi gitu. Tapi produk-produk yang dari hutan contohnya kayak secang, ada jahe ini justru fluktuasinya sangat luar biasa, meningkat hampir 300%. Karena apa? Karena memang market saat itu membutuhkan kan gitu. Maka kalau dilihat bagaimana sih potensi itu sangat luar biasa. Tapi bagaimana kita itu bisa memahami terhadap kemauan pasar gitu. Kemauan pasar itu dari sisi produknya, dari sisi taste-nya, bahkan dari sisi packagingnya, tapi tidak lupa dari sisi legalitasnya. Sekarang ini masyarakat sudah, menurut kami, sudah beda dengan sebelum ada pandemi COVID. Quality experience-nya, bagaimana sebetulnya ini produk ini sudah diproduksi secara prokes belum ya, gimana sih legalitasnya, karena ini juga kita semua stakeholder itu kan mengkampanyekan terhadap arti pentingnya legalitas. Legalitas itu tidak hanya yang dioyak-oyak itu hanya UKM-nya saja, tapi konsumen juga kita sadarkan. Seperti kami juga sering diajak diskusi dengan lembaga pelindungan konsumen. Bagaimana Bu Siwi melindungi konsumen? Pasti dalam melindungi konsumen tidak kita untuk melindungi itu, tapi bagaimana kita mendorong UMKM ini memproduksi, menyiapkan produk-produk yang memang ini ada legalitasnya. Jadi bagaimana sebetulnya animo dari ke para masyarakat terhadap produk-produk UMKM ini menurut kami sudah luar biasa. Tinggal sekarang ini kita lihat, maka yang seperti ada di e-commerce atau di manapun market intelligence dan bagaimana kita ini sama-sama bisa mengevaluasi. Maka saya sering mendorong para pelaku UMKM, para pelaku usaha itu bisa memetakan sebetulnya produk kami ini seperti apa pasarnya, siapa yang memanfaatkan, dari sisi usianya, daerah mana, kapan, sisi ekonominya seperti apa, itu yang bisa untuk mengangkat usahanya juga. Jadi ini di masa pandemi ini kan mempunyai bisnis model yang beda gitu. Iya. Saat mereka itu tanggap terhadap IT, ya itu mungkin akan lebih cepat daripada yang mungkin masih tetap konvensional. Meskipun kita itu hybrid ya, ketemu itu luring itu masih ketemu bagaimana menyapa konsumennya, bagaimana membina, sering kan kita konsumen saya mungkin diarohke ya, kalau orang Jawa kan diarohke. Sebetulnya kan kita juga siap untuk menerima feedback dari masyarakat. Begitu Bung Inwe, tantangannya tentang kejelian memilah dan memilih. Iya gitu. Kalau konsumennya, kalau produk UMKM menurut kami ini sudah sangat luar biasa sih, karena daya kreativitas di DIY ini sudah harusnya bisa doang ternyata bisa disentuh dan ini menjadi barang yang sangat luar biasa. Dicari orang bahkan sampai waktu kemarin gitu. Ya. Luar biasa. Kalau dari Pak Sadar sendiri Pak, tantangannya ke depan Pak, kalau menurut Bapak dari setelah pasca pandemi ini, dari permintaan ataupun juga dari pemanfaatan hutan, itu seperti apa Pak? Iya, jadi kalau kita lihat bahwa tren ke depan ini kan kita ingin meminimalis produk-produk itu kan produknya harus tadi sampaikan oleh Bu Siwi, harus jangankan produk-produk yang fisik seperti ini, jalan saja itu kan sekarang juga harus berparadigma lingkungan, lolos uji di semua produk. Artinya saya yakin masyarakat ini masyarakat konsumen ini kan semakin kritis. Dia akan membuat standar yang lebih tinggi, lebih bagus. Nah, oleh karena itu tentu saya kira ke depan ini yang menjadi catatan kita adalah tidak hanya kita menumbuhkan kuantitas produk, tetapi saya kira kualitas dalam arti luas itu yang harus kita dorong, kita ciptakan. Apalagi kita bicara DIY ini nyun sewu ini kan kita minim hasil laut, hasil tambang kita minim. Kita mengandalkan apa disampaikan Bu Siti, kreativitas dan inovasi masyarakat sehingga produk-produk kita itu berkelas gitu. Produk kita berkelas. Kalau produk kita berkelas, ya tentu pasar domestik itu nanti kita bagus, syukur-syukur kita bisa ke ekspor. Kalau
untuk konsumsi masyarakat yang sehari-hari, mohon maaf, itu kita ini kan masih diserbu dari luar. Sayur mayur ya dari Magelang, ya pedagangnya juga dari sana. Iya. Bahkan roti-roti yang pagi-pagi juga banyak dari luar, itu banyak itu. Segala ikan, gerameh, lele juga dari sana. Nah mungkin oke lah itu karena kita lahannya kurang mungkin Bu. Iya. Tapi kan kita punya Kontinuitasnya ya, SDM, Pak, ya. ya kita lahan kita kurang. Nah, untuk itu saya kira kompensasinya berarti kita harus menciptakan produk-produk yang seperti ini, yang mungkin dari hasil hutan yang kemudian bisa dikemas Ini lebih hasil hutan bagus, lebih semua nih. berkualitas. Nah begitu. Kita harus ada kompensasi. Secara neraca ibaratnya gini, oke lah DIY ini kan impor dari lokal ya, lain tetangga provinsi lah ya. Ini. Tapi kita juga harus bisa mengkompensasi itu, maksudnya gitu Mas, supaya kita juga berimbang. Baik, oke. Satu lagi mungkin ini dari Pak Kunchoro. Iya. Harapannya ke depan Pak tentang lingkungan hidup, terutama juga kehutanan gitu, terutama untuk menyokong perekonomian dari masyarakat DIY pasca pandemi ini Pak. Monggo, Pak. Harapan kami dengan tekad kami mewujudkan ekosistem terjaga masyarakat berpenghidupan layak, harapan kami kolaborasi antar OPD itu bisa semakin erat. Karena kami juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa nanti ada pembinaan-pembinaan UMKM misalnya begitu. Sehingga dengan nanti berkolaborasi itu produk-produk kami bisa tersertifikasi dengan baik, bisa memenuhi pasar, kemudian kreativitas juga bisa meningkat karena ini sebetulnya kan saling resiprokal ya, artinya ketika pasar nanti tidak baik, tidak laku ya kreativitasnya mandek. Kreativitas ini bisa berjalan ketika Bu Siwi, Pak Sadar nanti bisa pasar itu bisa berkembang kan, kemudian terpacu Dari mana dulu gitu ya Pak ya. bisa terpacu berkreasi lagi itu kira-kira begitu. Jadi harapan kami ya kolaborasi itu bisa semakin efektif dan meningkat. Kira-kira itu. Ternyata saling Pak ya. Saling ya betul. Dari dinas lingkungan hidup juga. Dari dinas lingkungan dengan dinas koperasi bahkan juga dengan masyarakatnya sendiri itu ada kolaborasi yang cukup baik. Itu harapan kami begitu. Baik. Kalau dari Bu Siwi, monggo Bu, harapannya. Kalau saya terakhir ya ini, Iya. jadi kan saya tinggal nimpal ini. Kalau terakhir itu sudah enak Pak, bagaimana Tinggal kolaborasi Pak. Jadi intinya ini kita harus sengkuyung bareng terhadap apa yang menjadi program Pemda. Tadi salah satunya kan Jogja Hijau. Jogja Hijau itu tidak hanya 2 kata, tapi itu mestinya maknanya sangat luar biasa. Dengan Jogja Hijau bagaimana sebetulnya kami dari sektor UKM dan koperasi juga akan mengarah ke sana. Bagaimana sebetulnya saat memproduksi. Maka ayo kita sukseskan apa yang sudah menjadi komitmen bersama. Kita tidak bisa sendiri, kita harus saling kolaborasi. Di saat kita ini sekarang saatnya kita daya saling mendukung, saling menguatkan gitu. Nah, ini tidak hanya dari kita dari sisi pemerintah, tapi ini tidak akan bisa jalan di saat teman-teman dari pelaku, dari masyarakat, dari pelaku usaha, baik yang di on farm seperti Pak Kunchoro maupun yang setelah off, kami dari sisi UMKM ini juga saling bahu-membahu. Pasti kita bisa bangkit. Dan kita kan sekarang sudah bangkit ya, sudah. Kita lihat wisatawan ini, tapi kita harus menjadi istimewa. Baik. Terima kasih Bu Siwi, terima kasih juga Pak Kunchoro dan juga Pak Sadar, terima kasih sekali. Dan seluruh penonton dari channel YouTube Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian tadi untuk podcast Gebuk. Kita untuk edisi yang peluang dan tantangan sektor kehutanan dalam peningkatan perekonomian. Dan tak lupa juga tentu saja silakan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di channel YouTube-nya Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ketemu lagi di lain tema, lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.